Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA tentang wujud dan sifat benda. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Massa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda. Massa suatu benda dapat diketahui dengan menimbangnya. Biasanya, satuan yang digunakan untuk menyatakan massa benda adalah kilogram atau gram. Benda yang menempati ruang juga dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan volume adalah liter atau mililiter. Untuk memudahkan kita mengetahui sifat-sifat benda, berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, batu bata, dan masih banyak lagi seperti baju, sendok, jam tangan, buku tulis, lemari, dan kursi. Sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap. Contohnya seperti pada gambar yang bisa kalian perhatikan, kubus yang terdapat di dalam gelas akan tetap berbentuk kubus meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Yang kedua, yaitu benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya menekan, memotong, dan memukul. Contohnya, kayu dibentuk menjadi lemari, dan tanah liat dibentuk menjadi vas bunga. Contoh benda cair antara lain yaitu air, minyak goreng, madu. Selain itu ada lagi seperti kecap, bensin, oli, susu, dan masih banyak lagi. Sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama memiliki bentuk yang berubah-ubah. Seperti pada gambar yang terdapat di bawah ini, yaitu air yang berada di dalam gelas akan berbentuk mengikuti gelas. Begitu pula, jika air akan dituangkan ke mangkuk, maka bentuknya akan mengikuti bentuk mangkuk. Sama halnya ketika air dimasukkan ke dalam botol, air akan mengikuti bentuk botol. Hal ini menandakan bahwa air akan berubah bentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Sifat air yang kedua yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air sungai akan mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Sifat benda yang ketiga yaitu dapat melarutkan benda. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula larut ketika dimasukkan ke dalam air, sehingga air teh menjadi manis. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Air dalam botol tetap datar meski botol dimiringkan. Yang kelima, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas.
Biasanya dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Yang keenam, air menekan ke segala arah. Bisa kalian perhatikan pada gambar terdapat gelas yang telah dilubangi di sekitarnya. Air yang ada di dalam gelas akan keluar melalui lubang-lubang pada gelas. Itu ditandakan karena adanya tekanan. Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas. Benda gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Seperti halnya oksigen yang kita hirup sehari-hari untuk bernafas. Sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volume berubah-ubah. Contohnya pada balon dan ban sepeda. Masing-masing berisi gas. Ketika gas diisikan pada suatu wadah, maka gas akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Oleh karena itu, bentuk dan volume benda gas berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Sifat benda gas yang kedua yaitu menyusut dan mengembang. Benda gas sangat peka terhadap perubahan suhu. Pada siang hari, udara terasa panas. Panas udara akan membuat benda gas mengembang. Begitupun sebaliknya, ketika suhu dingin, benda gas akan mengempis atau menyusut. Yang ketiga, menempati ruangan. Jika kita berada di dekat orang yang sedang membakar sate, atau ketika ibumu sedang memasak, maka kita akan mencium harum masakannya. Hal ini terjadi karena benda gas mengisi atau menempati seluruh ruangan yang tersedia. Yang keempat, benda gas menekan ke segala arah. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon makin membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat lagi menahan tekanan udara dari dalam balon. Cukup sekian penjelasan tentang wujud dan sifat benda. Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.